Ada seorang tunanetra yang matanya telah terbuka. Awalnya dia buta. Kemudian kini matanya terbuka. Yang ia pahami adalah bahwa Yesus yang membuka matanya. Jadi, setelah Yesus membuka matanya, apakah karena itu dia akan percaya kepada Yesus? Mari kita baca bersama-sama. Kemudian Yesus bertemu dengan si tunanetra itu. Si buta yang matanya terbuka berkata, "Apakah kamu percaya kepada Anak Allah?" Orang itu menjawab, "Tuhan, siapa yang merupakan Anak Allah? Beritahu aku, maka aku akan percaya kepadanya." Yesus berkata, "Kamu sudah melihatnya. Sebenarnya, orang yang sedang berbicara denganmu sekarang itu adalah dia." Tuhan, aku percaya dan sujud menyembah Yesus. Betapa beruntungnya tunanetra ini. Awalnya, ia dilahirkan buta. Karena ia percaya Tuhan pada saat itu. Akhirnya, ia akan menerima berkat yang berlimpah. Tuhan pasti menyelamatkannya, agar ia memperoleh kehidupan kekal. Pada saat itu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi orang buta. Orang yang bisa melihat malah menjadi buta." Orang-orang Yahudi yang bersama Yesus di sana mendengar perkataan ini. Lalu mereka menjawab, "Apakah kita pun menjadi buta?" Yesus berkata kepada mereka, "Jika kalian buta, maka kalian tidak akan dihukum. Sekarang, aku berkata, kalian yang bilang bisa melihat, maka kalian akan dihukum." Hanya perlu mengucapkan kalimat itu. Dia berkata, "Datang ke dunia, mereka yang seharusnya buta akan mati, sedangkan yang bisa melihat tetap bisa melihat." Apa artinya? Sebaliknya, menjadi buta? Tuhan datang ke dunia untuk menyembuhkan orang buta itu. Si tunanetra itu, apa yang bisa dia lihat? Dia bisa melihat bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ia dapat melihat bahwa roh yang ada di dalam Yesus adalah Anak Allah. Contohnya, misalnya. Misalnya. Bagaimana seseorang bisa tahu bahwa orang itu adalah Anak Allah? Jika dilihat dari luar, apakah bisa terlihat? Nah, itu sudah cukup. Tetapi melihat seseorang apakah dia Anak Allah berdasarkan penampilan luar. Tidak bisa dilihat dari tinggi badannya. Harus lihat jiwanya untuk tahu. Lalu, apakah mata kita bisa melihat ke dalam hati seseorang? Tidak terlihat oleh mata telanjang. Bapa Surgawi sangat mengasihi kita. Tetapi mata kita tidak mengerti. Apakah orang ini adalah Anak Allah? Maka Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat. Supaya orang dapat memahami bahwa Yesus adalah Anak Allah. Namun, walaupun ada mujizat, membuka mata saja tidak cukup untuk mengerti. Maka dikatakan membutakan mata. Orang yang bisa melihat, mereka malah menjadi buta. Jadi, si buta ini, dia dapat melihat bahwa Yesus adalah Anak Allah. Setelah matanya terbuka, di dalam hati dan rohnya, dia bisa melihat. Bukan penglihatan mata biasa. Apa yang dilihat? Mata dalam hati, di jantung. Mata batin dapat memahami. Dan dapat melihat bahwa Yesus adalah Anak Allah. Pada saat itu, dia pun percaya kepada Yesus. Tetapi orang-orang yang seharusnya bisa melihat, mereka malah menjadi buta. Karena mereka melihat Yesus melakukan mujizat. Tetapi mata batin mereka adalah buta. Mata batin mereka tidak memahami bahwa Yesus adalah Anak Allah. Jadi, Tuhan pun berkata, "Jika buta, kalian tidak akan dihukum. Jika mata kalian tidak bisa melihat, aku melakukan mujizat ini tanpa berdosa. Tetapi sekarang kalian, lagi-lagi mengatakan bahwa kalian bisa melihat, maka kalian akan dihukum." Itu karena mereka melihat Yesus melakukan mujizat. Tetapi tidak memahami bahwa Yesus adalah Anak Allah. Maka mereka berdosa. Setiap orang yang tidak memahami bahwa Yesus adalah Anak Allah, akan menjadi orang yang berdosa. Karena orang yang tidak mengerti, mereka tidak akan percaya pada Yesus. Tidak percaya pada Yesus berarti percaya pada Raja Dunia. Percaya pada penguasa dunia, iblis setan. Percaya pada iblis setan, maka akan dihukum. Akan dibuang ke dalam laut api belerang. Karena semua orang berada di bawah pengaruh iblis. Karena Yesus datang ke dunia untuk membuat orang mengenali Yesus sebagai Anak Allah. Dan percaya kepada Yesus. Akhirnya mendapatkan kasih Bapa. Mendapatkan belas kasihan. Tidak lagi dikuasai oleh dosa. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia. Amin.